Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidan Zulkifli Setiaji dengan NIM 2415240031 dan di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya di pemodelan data praktek dengan judul tugas besar Royal Lineage Paradox. Nah, di sini untuk deskripsi domainnya saya membuat ontologi dengan tema Game of Thrones untuk memodelkan tiga keluarga utama dan juga beberapa anggota keluarga lainnya yaitu House Targaryen, House Stark, dan juga House Lannister. Untuk beberapa anggota lainnya ada House Tully, House Baratheon, dan juga House Martell. Nah, untuk menguji kemampuan inferensi dari semantic web rule language dan juga OWL 2DL dalam mendeteksi pelanggaran hukum pernikahan incest, domain ini dipilih karena memiliki struktur keluarga yang kompleks dengan pernikahan saudara, poligami, dan klaim hak waris yang bertentangan. Nah, di sini adalah keluarganya. Untuk daftar 20 individu yang saya ambil, untuk House of Targaryen ada Aerys 2, Rhaegar, Viserys, Daenerys, dan juga Jon Snow. Lalu untuk keluarga Lannister ada Tywin, Jaime, Cersei, Joanna, dan juga Joffrey, quote unquote. Lalu untuk ini ada House of Baratheon, untuk Robert dan juga Joffrey. House of Stark, ada Rickard, Lyanna, Ned Stark atau Eddard Stark, dan juga Robb Stark. Lalu ada House of Tully untuk Hoster, Edmure, dan juga Catelyn. Lalu ada House of Martell yaitu Elia. Dan juga terakhir, udah sih, ya udah. Oke, di sini adalah daftar 20 individunya untuk lebih jelasnya lagi dengan tipe kelaminnya apa saja. Lalu kita masuk ke pemodelan ontologi. Nah, untuk pemodelan ontologi ada kelas hierarki yang saya buat. Di sini ada beberapa kelas, ada aset, klaim status, dan inheritance claim. Di sini dipakai untuk bagian ketiga nanti. Lalu ada sini adalah yang utamanya family member, ada male, female, ya male, female, dan juga udah sih untuk utamanya itu aja. Lalu define class-nya, nah ini ada crown heir, di mana ada equivalent to male, dan juga memiliki biologis parent yaitu current ruler. Dan current ruler ini adalah seorang family member yang bernama Robert Baratheon, karena Robert Baratheon adalah current ruler yang saya set untuk ontologi ini. Nah, lalu di sini juga ada polygamous head yang didefinisikan dengan seorang lelaki yang telah menikah dengan dua eh, istri, maksudnya itu dua perempuan. Nah, lalu di sini juga ada consanguineous offspring, di mana dia adalah seorang anak yang memiliki seorang orang tua, yang di mana orang tua ini adalah seorang sepupu dari family member. Oke, lanjut. Sekarang ada objek propertiesnya. Untuk objek propertiesnya ada beberapa sih di sini, tapi di sini utamanya ada 6. Ini emang keterbalikannya. Jadi domain sama range sama aja. Ini utamanya ada as biological parents untuk menunjukkan orang tuanya siapa. Dia domainnya family member dengan range family member dengan karakteristik karakteristik irrefleksif di mana ya seorang orang tua tidak bisa menjadi orang tuanya sendiri. Nah, lalu ada is married to, dia juga domainnya family member range-nya, lalu karakteristiknya itu simetrik di mana A menikahi B maka B menikahi A. Lalu juga irrefleksif di mana A tidak bisa menikahi di A juga gitu. Lalu ada sibling of family member dengan domainnya family member, range family member dengan karakteristiknya tidak ada karena nanti bakal dimasukin di scroll tab nanti. Lalu ada has ancestor, dia domainnya family member, range family member, karakteristiknya transitif, is on off, domainnya untuk perempuan, range-nya untuk family member, karakteristik non, uncle off, ya versi lelaki dari on off. Lalu disjoint properties, di sini disjoint properties digunakan untuk mengecek apakah terjadi hukuman pernikahan incest di dalam hierarki keluarga tersebut atau hierarki dinasti tersebut. Nah, di sini dia disjoin dengan biological parent untuk mengecek bahwa apakah dia nikah sama orang tuanya. Lalu untuk disjoin with sibling of dengan saudaranya. Ya, keduanya incest. Jadi nggak boleh harusnya. Lalu untuk bab 3 ini implementasi surround, kita menggunakan surround tab di sini. Kenapa pakai ini? Karena
ternyata di dalam Protege, chain rule itu tidak bisa digunakan kalau apa ya, kita mendeteksi relasi shared parents. Jadi nyambung kedua itu dia nggak bisa ternyata. Oleh maka itu kita menggunakan slow tap sebagai alternatif supaya dapat mengimplementasikan otomatisasi dari properties tersebut yang ada di sini ada sebenarnya ada enam utama ini sebenarnya nggak usah ya ada enam utama ada Zen of, review of, niece of. Saya jelaskan satu persatu saja kalau gitu. Sibling of itu dia memiliki sintaks di mana X memiliki biological parent P dan juga Y memiliki biological parent yang sama yaitu P dan juga X itu beda dari Y, bukan orang yang sama, maka X adalah sibling of dari Y. Lalu ada cousin of di mana ketika X memiliki orang tua P dan juga Y memiliki orang tua Q, kita anggap aja ini Q. Nah, di mana P dan Q itu adalah saudara, bersaudara, maka X itu adalah sepupu dari Y. Lalu ada uncle of. Ini terjadi dengan sintaks ketika S itu bersaudara dengan P dan juga memiliki orang tua, si C ini memiliki orang tua yaitu si P itu. Nah, dan juga S itu adalah male, maka S adalah paman dari C. Untuk odd dia juga sama, tetapi perbedaannya di cek gendernya itu dia perempuan. Nah, untuk this off dan juga nephew off, dia itu ngecek kalau misalnya U adalah paman dari N dan juga N ini adalah seorang lelaki, maka N adalah nephew dari U. Sama dengan niece, cuman bedanya diceknya adalah cewek atau enggak. Lalu untuk alur eksekusi serolnya, nah ini kita memasukkan rulesnya dari sini, kita menggunakan tiga tombol ini. Nah, ada OWL plus SWRL masukkan rules, di mana dia mentransfer data dari ontologi 20 individu tadi, serta aturan yang ada di serial engine di sini, itu kita jalankan ke dalam engine. Nah, nanti kalau kita run rules, kita menjalankan eksekusi aturan tersebut ke dalam 20 entitas tadi untuk menghasilkan fakta-fakta baru. Nah, lalu di rules ke awal. Nah, hasil dari fakta-fakta tersebut kita masukkan ke dalam ontologi kita saat ini. Ketika kita di resign ke Hermit, nah Hermit dia dapat informasi baru dari rules SWRL ini ya, fakta-fakta yang dihasilkan dari rules ini. Nah, oke, lanjut ya. Untuk hasil inferensinya di sini, pertama adalah otomasi inferensi relasi keluarga. Nah, untuk otomasi inferensi keluarga bisa lihat di sini. Hmm, di sini sih sebenarnya udah jalan ya. Ini aku coba stop dulu, nanti start lagi. Oke, kenapa ini? Bentar ya. Something happened, but I don't know what. Dia itu male, ya sebenarnya itu male, female disjoint. No, yeah, was disjoint. Make subclass female. What? Kenapa? Kenapa? Ini aku gak ubah ini harusnya nggak tahu. Ini juga harusnya nggak berpengaruh. Aku tidak mengubah apa di sini. Paling classes do. Oh my fucking god. Oke, oke. Lanjut. Malah masuk ke sana ya. Salah. Start. Nah, oke. Eh, udah jalan sekarang. Nah, di sini kita bakal lihat untuk pertama adalah is sibling of. Untuk is sibling of kita mungkin ke yang jelas aja ya.
Jaime Lannister. Jaime Lannister ini merupakan sibling dari Cersei Lannister. Kenapa? Karena dia memiliki orang tua yang sama, yaitu Tywin Lannister dan juga Joanna Lannister. Bisa kita lihat langsung di Cersei Lannister. Nah, sama. Mana ya? Oh ini. Nah ini, sama. Tywin Lannister dan juga Joanna Lannister. Lalu lanjut ke Is Uncle of. Untuk Is Uncle of, kita bisa ke Edmure Tully, di mana Edmure Tully itu dia adalah sibling dari Catelyn Tully. Nah, Catelyn Tully dia punya anak bernama Robb Stark. Nah, sesuai rules tadi, Catelyn Tully itu adalah sibling dari Edmure Tully. Nah, Edmure Tully dia, bukan, Robb Stark itu adalah anak dari Catelyn Tully. Sesuai dari rules tadi, jika X adalah uncle of dari P, sibling dari P, dan juga C adalah has biological parent dari P, tadi aku ngomong P ya, kalau salah ya. Ini KX adalah uncle dari C. Nah, maka dari itu kita dapat ini. Lanjut lagi ke is on of. Sebenarnya ini siapa ya yang cocok? Sama aja sih, tapi female. Soalnya ini ada yang Cersei Lannister, mana ini? Iya, harusnya ini. Ya ini on of Joffrey Baratheon, walaupun ini adalah anaknya, nanti aku jelasin lagi nanti. Kita cek incest aja. Is nephew niece of, ini menunjukkan relasi buat Edward Stark sebagai nephew dari Edward Tully. Lanjut. Lalu ada current ruler, di sini kita cek di kelasnya saja. Untuk current ruler di sini didefinisikan Robert Baratheon karena seperti di sini family member dan bernama Robert Baratheon. Sedangkan di individual juga ini. Lanjut. Kita sekarang punya polygamous head. Untuk polygamous head ada Rhaegar Targaryen. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, Rhaegar Targaryen itu dia menikahi dua perempuan. Ada Lyanna Stark dan juga Elia Martell. Nah, lanjut. Untuk Consanguineous Offspring, di sini kita mendapatkan Jon Snow dan juga Robb Stark. Karena demi kepentingan mendapatkan Consanguineous Offspring juga, Rickard Stark saya ubah menjadi memiliki hubungan sibling dengan eh, kepala dari Tully family, yaitu Foster Tully. Nah, oleh karena itu, anak dari Rickard Stark yaitu Eddard Eddard Stark menikahi Catelyn Tully. Nah, Catelyn Tully sekarang punya anak dengan Ned Stark, yaitu Robb Stark, di mana dia adalah anak dan yang memiliki cousin seorang family member, seperti itu. Untuk Jon Snow juga sama karena ya technically keturunan Stark sih ya soalnya. Jadi ikut kena dia. Oke, lanjut. Si konsistensi. Nah, ini untuk inkonsistensi kita sekarang bakal memasukkan disjoint with-nya untuk sibling off dan juga untuk kita nyalakan listenernya, stop dan juga nyalakan. Terjadi inkonsistensi terhadap ontologinya. Nah, di sini ontologinya itu dia berfokus pada konflik married to its sibling of, ini disjoint. Nah, sedangkan Jaime Lannister itu menikahi dengan Cersei Lannister atau memiliki hubungan. Nah, karena mereka itu merupakan sibling, maka ini akan menyebabkan sebuah inkonsistensi. Tuh. Oleh karena itu ya sudah tercek lah ya. Lanjut ke verifikasi energi dan DL query. Nah, di sini ini dalam konsep ontologi ini kita gak bisa mendefinisikan langsung dengan relasi biner karena ya Kremers ini membawa atribut tambahan gitu ya. Misalnya ada statusnya dan juga seberapa besar persentase klaim dari aset tersebut. Nah,
Oleh karena itu, digunakan teknik verifikasi dengan struktur verifikasinya itu adalah pertama dari kelas. Kelasnya itu ada inheritance claim, aset, claim status, dan juga udah biasanya itu aja. Claim status. Lalu ada object properties. Object propertiesnya itu ada berapa? Yaitu ada has claimant, yaitu siapa yang mempunyai klaim dari aset tersebut, klaim aset, barang apa yang dia jadikan asetnya, klaim status, status dari klaim tersebut, has inheritance claim, kepemilikan dari klaimnya. Lalu ada data property yaitu hash share percentage yang merupakan persentase kepemilikan dari eh, hak waris tersebut. Oke, lanjut. Untuk implementasinya ada berapa individual? Aku membuat empat. Ada Daenerys dengan Iron Throne, Joffrey dengan Iron Throne, Jon dengan Iron Throne, dan juga Robb dengan Winterfell. Untuk Daenerys dengan Iron Throne, dia memiliki status yaitu disputed. Kenapa disputed? Karena biasanya hak waris akan kalau ada laki-laki dia akan berfokus ke laki-lakinya karena dari salah seorang perempuan dan juga ternyata di keluarga Targaryen masih ada seorang laki yang masih cocok dalam memiliki hak waris tersebut maka dia statusnya disputed. Namun karena dia memiliki darah Targaryen murni dia mendapatkan share percentage 100% terhadap Iron Throne. Lalu untuk Joffrey, nah untuk Joffrey dia memiliki status disputed dengan share percentage nol karena dia tidak memiliki darah Targaryen sama sekali dan juga ternyata bukan anak kandung dari Robert Baratheon. Dia merupakan anak kandung dari Jaime Lannister dan juga Cersei Lannister yang merupakan anak hasil incest. Oke. Kalau ada Iron Throne, Jon dengan Iron Throne, ternyata dia adalah anak kandung dari Rhaegar Targaryen dan merupakan secara teknis memiliki darah murni dari eh, Targaryen, darah Targaryen murni. Oleh karena itu, dia statusnya di approve karena dia juga seorang laki-laki, maka dia lebih diutamakan. Lalu juga harus share percentage-nya 100%. Lanjut dengan Rob Winterfell. Untuk Rob, walaupun sebenarnya tidak terlalu ya. Oke. Dia set eh Winterfell terus approve karena ya tidak ada lagi orang yang bisa mengambil itu. Dengan share percentage 50% karena pernikahan dengan House of Tully dibagi dua jadinya. Dia adalah anak dari Stark dan juga Tully maksudnya. Oke. Untuk DL query yang bisa didapatkan dari informasi tersebut ada tiga. Pertama yaitu mencari polygamous head dengan anak yang memiliki klaim hak waris. Di sini shh, aja misalkan tadi. Oke, ada apa tuh? Eh, di sini didapatkan Rhaegar Targaryen. Kenapa? Karena dia memiliki anak yaitu Jon Snow, di mana anaknya memiliki hak waris dan hak waris itu 100% lebih dari 30. Tujuannya apa ya? Untuk mengidentifikasi kepala keluarga poligami yang memiliki anak dengan hak klaim hak waris bernilai paling signifikan. Tuh. Lanjut ini mencari individu dengan klaim hak waris disputed. Untuk ini kita bisa coba sebenarnya sih langsung dicek di sini aja ya nggak apa-apa biar cepat. Hmm. Ya di sini kita ngecek kalau dia mempunyai inheritance claim dan juga status di mana statusnya itu adalah disputed. Tujuannya ya untuk mengidentifikasi semua individu yang memiliki klaim hak waris dengan status sengketa. Lanjut saja lah ya. Di sini ya ada Daenerys Targaryen dan juga Joffrey Baratheon sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi. Lalu di sini ada klaim waris approve. Sebenarnya sama aja sih dengan yang di atas, cuman bedanya dia ngecek statusnya ya status yang approve gitu. Contohnya dapatnya Jon Snow juga Robb Stark. Lalu kesimpulannya di sini untuk replikasi dan DL query membuktikan kemampuan untuk melakukan pencarian kompleks yang menggabungkan qualified candidate restriction yaitu polygamous head ya dari kelas yang tadi ini apakah dia qualified atau tidak, property change dan inverse properties dari hash inheritance claim dengan inverse dari hash claimant, data property restriction tipe desimal dan class expression bersarang. Untuk kesimpulan di sini saya singkatkan saja. Pertama untuk pencapaian proyek
saya berhasil untuk mengimplementasikan 20 individu dari sebuah tema Game of Thrones ke dalam sebuah antologi. Lalu dari inferensi tersebut, saya membuat inferensi SRL supaya dapat mengimplementasikan 7 aturan yang mengotomasikan inferensi relasi keluarga. Ini sebenarnya jadinya 6. Keluarga, pertama itu sibling detection, cousin detection, uncle out detection, dan juga nephew niece detection. Lalu, berhasil mendeteksi pelanggaran hukum incest menggunakan disjoint properties, berhasil mendeteksikan kelas polygamous head dari ya, menggunakan hubungan tiap individual, dan juga berhasil mengimplementasikan teknik verifikasi dengan menambahkan kelas-kelas tertentu seperti claim status, aset, inheritance claim, dan juga objek-objeknya. Tidak bisa mengimplementasikan OWL 2DL, maka saya menggunakan SWRL untuk alternatif. Lalu, reasoner juga gak bisa menyimpulkan di awal dua female karena ternyata saya lupa bahwa female-nya dianggap sama oleh reasonernya, maka saya membedakan. Contohnya di individual di sini, Elia. Nah, Elia Martel di sini saya bedakan dengan Lyanna Stark karena ternyata mereka dianggap dua orang yang sama. Dengan membedakan ini ternyata bisa didapat kelasnya dari Polygamous Head yaitu Rhaegar Targaryen. Aku float di sini awalnya tadi float, aku pakai float tapi ternyata tidak bisa. Aku ubah jadi desimal ternyata bisa. Udah situ aja. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.